فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun, merekalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat ini sedikit bahas. Ayat ini ayat yang ketika awal turun, para sahabat merasa berat. Okay? Karena apa? Karena di dalam bahasa Arab, di dalam memahami ayat ini, okay? Apabila seseorang memahaminya hanya dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, maka dia akan memahami sesuatu yang luar biasa berat dan di luar kemampuan manusia. Okay? Di mana Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan janji keamanan, dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan. Muhtadun, yakni senantiasa dapat guidance. Jadi, untuk mendapatkan janji keamanan dari Allah, ya di dunia ya di akhirat, dan mendapatkan hidayah, syaratnya adalah agar satu, kita beriman dan tidak pernah berbuat zalim apapun. Artinya demikian. Berat gak? Berat, nggak mungkin. Tapi bahasa memberikan makna demikian. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Kata yang sifatnya nakirah ini tanpa al, di dalam susunan kata yang sifatnya negative sentence, tuh siyak nafi, itu memberi makna keumuman. Alladzina amanu walam, tuh lam ini siyak nafi. Yalbisu imanahum bi zulmin, tuh dengan kezoliman. Zolimnya nakirah. Berarti zolim di sini artinya kezoliman apapun. Jadi syaratnya kita mesti beriman dan nggak pernah bikin dosa sama sekali. Berat. Berat. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga begitu berat bagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluhkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang nggak pernah mendolimi dirinya sendiri? Yang ini nggak pernah berbuat dosa. Rasul mengarahkan kepada cara memahami yang tepat, yakni tidak sebagaimana kaidah bahasa yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bahwa kezaliman yang dimaksud di situ tidak kezaliman yang umum, tapi kezaliman hanya satu bentuk kezaliman. Yang particular kezaliman nih, okay? Yaitu kesyirikan. Jadi maknanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan tidak pernah menodai keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, barulah merekalah orang-orang yang akan mendapatkan janji keamanan. Merekalah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan guidance, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Jadi kezaliman di sini hanya dimaknai kesyirikan. Iqra'u in syi'tum qaulallahi ta'ala. Apabila kau mau baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ala lisan Luqman, melalui lisannya Luqman alaihi salam kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan, mensyirikkan Allah. Sesungguhnya mensyirikkan Allah ini adalah kezaliman yang sangat besar. Tuh. Jadi kezaliman yang ada di ayat ono diterjemahkan di ayat yang ono, gitu. Ya. Namun di situ jelas di dalam ayat ini bahwa mereka yang beriman kepada Allah kemudian menjaga hati mereka dari kesyirikan. yakni menjaga dan senantiasa memaintain nilai tauhid di dalam hati mereka. Merekalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Ya. Alladzina wahadullah wa lam yukhlitu tauhidahum bisyirkin abadan. Mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tak mencampurkan, mengotori ketauhidannya dengan kesyirikan apapun. Ulaika al-ibad lahumul aman. Hamba-hamba demikianlah yang kelak mendapatkan keamanan. Fid dunya, baik di dunia, walahumul aman fil akhirah. Hamba-hamba demikianlah yang mendapatkan keamanan juga di akhirat. Ya. Bagaimana yang pernah berbuat kesyirikan kemudian bertaubat darinya? Apakah termasuk dalam ayat ini? Insya Allah termasuk. Demikian para sahabat besar radhiyallahu anhum, terutama muhdharamin yang mengalami fase jahiliyah dan mengalami fase Islam. Ini dibilang sahabat muhdharamin, ya, atau muhdharimin, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan janji keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kita, wahai para hamba Allah. Sungguh tak ada keamanan bagi hati kita, tidak ada ketenangan bagi hati kita, kecuali hanya dengan mentauhidkan Rabbul Alamin. Ya. Wa min amnil qulub bitauhid, ya ibadallah. Dan di antara bentuk terjaganya hati kita dengan nilai tauhid, di antara bentuknya, ya, di antara bentuk terjaganya hati hamba yang beriman dengan tauhid adalah anna qalbal muwahhid mutawakkil 'ala Allah. Orang-orang yang memiliki nilai tauhid dengan baik di dalam hatinya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Mufawwidun amrahu ilallah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiqh bi rabbih. Senantiasa meyakini, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'badhlil asbab al-masyru'ah, tentunya diiringi dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Sebab-sebab bahasa kita diiringi dengan ikhtiar, dengan upaya juga upaya yang dibenarkan di dalam syariat. Ya. Faqalbul muwahhid yuqinu iqanan tamman anna naf'a kulluhu biyadillah. Hati orang-orang yang bertauhid itu benar-benar meyakini bahwasanya seluruh bentuk manfaat kuasanya hanya ada pada tangan Allah. Dan begitu pun sebaliknya, bahwasanya seluruh madarat keputusannya hanya ada pada tangan Allah. Dan bahwasanya umat ini, andai saja seluruhnya berkumpul untuk menjadikan manfaat bagi seorang hamba, niscaya takkan dapat mereka memberikan manfaat kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah takdirkan baginya. Dan sebaliknya, apabila seluruh umat ini berkumpul untuk menimpakan madarat kepada seorang hamba, niscaya mereka takkan dapat menimpakan madarat kepada hamba tersebut kecuali hanya sebatas apa yang Allah telah takdirkan baginya. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kalamnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uk aw yadurruk lam yanfa'uk wa la yadurruk illa ma qad kataballahu lak aw 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Ketahuilah bahwasanya umat ini apabila mereka menyatukan seluruh kemampuannya untuk membawakan bentuk manfaat apapun bagimu atau menimpakan bentuk madarat apapun bagimu, sungguh mereka tak dapat melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagimu atau ke atasmu. Telah diangkat pena-pena dan lembaran-lembaran tersebut pun telah mengering. Yakni takdir lauhul mahfuz. Ya. Nah, seorang yang memiliki nilai tauhid dengan baik begitu meyakini hal tersebut. Ya. Lau annal ummah jinnaha wa insaha, andai saja seluruh umat ini, seluruh jin dan manusianya menyatukan power mereka, awalaha wa akhiraha, baik seluruh jin dan manusia sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan, kabiraha wa saghiraha, baik yang besar maupun yang kecil, qawiyaha wa dha'ifaha, baik yang kuat maupun yang lemah, sultanaha wa mar'usaha, para penguasa dan rakyatnya semuanya berkumpul untuk membawakan bentuk manfaat bagi seorang hamba, sungguh mereka takkan bisa memberikan manfaat tersebut kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah tuliskan baginya. Ya.
Demikian juga sebaliknya, apabila mereka hendak untuk menimpakan madarat kepada seorang hamba, sungguh mereka tak akan dapat memberikan madarat apapun kecuali sebatas apa yang telah ditentukan ke atasnya. Faqalbul mu'min mutawakkil 'ala Allah, mutmain bi rabbih. Akhirnya seorang yang memiliki nilai bertauhid dengan baik, mereka orang-orang yang senantiasa hanya bersandar dan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tenang terhadap janji dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Ya.